وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل وبعد. Yang saya hormati para mahasiswa-mahasiswi S4 mahasiswa-mahasiswi sudah sangat sepuh sekali dan yang semangatnya masih semangat usia 25 tahun. Cuma kadang kita lupa kalau usianya sudah tidak muda lagi. Saya tidak menyebut tua, menyebutnya tidak muda lagi. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah ruangan kita tambah tinggi saja sudah terasa leganya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Zarifah dan keluarga sudah terus memfasilitasi kita bisa duduk bersama, ngaji bersama di tempat ini dalam rangka sebenarnya saling ta'awun, saling membantu, saling menguatkan. Yang punya tempat sejumlah, yang ngaji dan yang mengamalkan ilmunya sejumlah itu para yang alim. Kita yang ambil bagian juga sama. Subhanallah. Ini yang difasilitasi diantaranya grup infak. Ini yang luar biasa. Saya terus mengingatkan ibu, bapak, kalau ada ajakan untuk berinfak, kemudian kita tidak punya duit, jangan kemudian ini WA ini kok minta bantuan melulu sih. Tidak capek sama WA terus. Bu ya sekali saja, setahun sekali gitu aja, atau 3 bulan sekali di WA. Ini setiap minggu, bahkan tidak sampai seminggu sudah kirim lagi. Pernah ada yang seperti itu pula ya itu hak seseorang, silakan saja. Tetapi kemudian yang perlu kita ingat adalah kalau ada orang yang mengajak berbuat baik, hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada kita, bukan kepada yang lain. Kalau kita ada ajakan untuk membantu di Cianjur, itu hakikatnya Allah memberi ruang, memberi kesempatan agar kita berbuat baik untuk saudara kita. Yang kembalinya hakikatnya bukan menolong orang itu, tetapi hakikatnya menolong diri kita sendiri. Yang perlu kita pegangin apa? Yang perlu kita pegangin yang selama ini kita kaji, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau hadis lengkapnya sering kita semuanya pada umumnya hafal. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau pernah merasa berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Jadi kesalahan itu engkau lakukan saja kebaikan demi kebaikan. Niscaya Allah akan hapuskan kesalahan dan kehilafan yang selama ini kita lakukan. Jadi hakikatnya perbuatan baik apapun saja bentuknya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, wakaf kita, sikap akhlak baik kita, itu hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. Halo? Gimana Bu? Terasa lega? Bapak-bapak lagi yang lega. Bapak-bapak yang lega. Biasanya kan biasanya kakinya rada dilipet-lipet, sekarang sudah ada rinjok gitu, selonjor gitu. Silakan Bapak. Ibu juga begitu, jangan sok
kelihatan khusyuk tapi nempet-nempet gitu ya. Udah bersila setengah jam mulai rada kesemutan gitu ya. Sudah rada kesemutan, semakin tahan lama itu kalau langsung berdiri jatuh itu. Harus lonjorin dulu gitu. Makanya santai aja ya Bu, kalau kira-kira merasa nggak nyaman diselonjorin aja. Pokoknya senyamannya saja. Mahasiswa S4 ini memang beda. Baik, Bapak dan Ibu, dalam sehari semalam kita baca surat Al-Fatihah berapa kali? Minimum 17. Minimum 17 kali. Berarti kalau 1 bulan 17 kali 30, 510 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun 510 kali 12, 6.000. Kalikan sejumlah perjalanan hidup kita, berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut nama surat ini adalah salah satunya Sab'ul Matani. 7 ayat yang diulang-ulang. Faktanya memang ternyata sudah ribuan kali kita membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Ditambah bahwa kenapa harus kita baca? Ternyata karena memang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya secara khusus surat Al-Fatihah itu adalah satu-satunya surat yang wajib dibaca, yang kemudian kita sebut itu menjadi rukun bacaan dalam sholat yang tidak boleh hilang. Karena kita tidak dikatakan sholat kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka kemudian surat Al-Fatihah menjadi rukun, sesuatu yang harus dibaca ketika kita sholat. Ini cuman masalahnya sekian ribu kali kita membaca surat Al-Fatihah, tapi kita sendiri ternyata nyanyi terus. Ku masih seperti yang dulu bacanya salah sampai sekarang tidak rubah-rubah juga. Contoh nih, karena ternyata dalam kehidupan kita itu ada juga imam yang nekat, itu ada. Ada imam rawatib, kemudian dipersilahkan, silakan Pak, Bapak yang jadi imam. Oh iya, terima kasih. Sampai begini-begini deh. Begini-begini, terima kasih. Maju beneran, begitu maju beneran ngimamin sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu khas ya. Khas bacaan orang Jawa yang belum asing, yang belum perbaikan bacaan Quran. Itu yang saya sebut itu. Ini di pondok pesantren ada kiainya, yang kiainya itu ada di situ, orang itu dipersilahkan, berani maju ke depan, berani imamin sholat. Itu yang saya sebut, ini manusia nekat sebenarnya. Kalau nggak salah namanya itu Jokowi, kalau nggak salah. Kalau nggak salah.
kenapa ketawanya sampai segitunya gitu? Udah pada tahu ya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba buka di YouTube, ya. Itu saya sebut imam nekat. Kenapa? Karena ada standar yang menjadi imam itu ada standar. Kata Nabi, halo, Bu, tidak usah dipikir. Yang saya sebut tadi tidak usah dipikir. Saya ingin mendudukkan saja. Ini menjadi contoh yang tidak layak untuk kita menirukan. Kenapa? Karena Nabi bersabda begini. Ya ummul umamu aqra'uhum bi kitabillah. Yang berhak menjadi imam di antara kalian itu, maksudnya imam sholat ya, itu adalah aqra'uhum. Aqra' itu pakai isim tafdil seperti akbar, kabirun besar. Akbar itu lebih besar, sangat besar. Qiraah membaca, qiraah bacaan. Kalau aqra' itu maknanya adalah yang bacaannya lebih bagus, lebih baik. Artinya apa? Kalau ada makmum-makmum yang lain itu ada bacaannya lebih bagus daripada imam yang sudah ditunjuk, dialah yang maju, yang berhak untuk maju. Kita pergi nih, jalan-jalan ke Cianjur, berlima, bapak-bapak berlima, kemudian waktunya sholat, mampir ke masjid. Ketika mampir ke masjid, kita tahu di antara yang ada, yang 5 ini yang bacakan Qur'annya yang paling bagus yang mana? Itulah yang maju. Itu maksudnya. Nggak harus nunggu bacaannya kayak Syahantur Rahman Asudes, nggak harus. Karena kalau nanti nunggu kayak Syahantur Rahman Asudes, nggak jadi sholat-sholat, nanti nggak jamaah. Akhirnya sholat sendiri-sendiri. Yang dimaksud adalah, ya kalau berlima itu bacaannya kurang-kurang bagus, tapi pasti ada yang lebih bagus. Itulah yang maju. Kalau sama aja. Kalau sama aja yang lebih tua, yang Islamnya lebih dulu maksudnya. Kalau sama juga tuanya, yang ilmunya lebih yang mana? Yang hafalannya lebih banyak yang mana? Nggak ketahuan lah Pak. Gimana ketahuan bacaannya lebih banyak? Wah nggak ada setoran. Setoran apa lah maksudnya? Nggak tercatat. Baik, intinya itulah ada secara ada secara hukum nas fikih yang mengatur tentang itu. Tetapi untuk yang menjadi imam itu bukan fikih lagi. Itu sudah nasnya sudah jelas. Baik, biarkan yang alamin, yang ngalamin, yang alhamdulillah, yang alkamdu, yang alhamdulillah. Tapi pada prinsipnya adalah poinnya yang kemarin sudah kita angkat, mukodimahnya sudah kita angkat. Kenapa materi ini masuk? Karena sudah kita angkat materinya bahwa orang yang karena infaknya, karena sedekahnya, karena wakafnya, karena puasanya, karena hajinya, orang ini dimasukkan ke surga, masuk surga saja masih nyesel. Kenapa? Allah menyuruh Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah ke tingkatan nikmatnya surga berikutnya. Pertanyaannya bagaimana yang ketika di dunia nggak bisa baca? Sementara dia sudah masuk surga itu sudah senang. Ternyata melihat teman-temannya yang Allah naikkan tingkat ke tingkat nikmat surga berikutnya, karena sebab orang itu di dunia bisa baca Al-Quran, sementara dia tidak bisa melakukan itu. Diam 1000 bahasa. Jadi wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Jadi orang itu hanya menggigit 2 jarinya begini. Diam 1000 bahasa karena tidak bisa mengikuti teman-temannya menikmati tingkatan nikmatnya surga yang berikutnya gara-gara tidak bisa baca. Berikutnya kemudian
Allah menyuruh lagi, warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, sebagaimana kamu dulu membaca Al-Quran, membaca tartil ketika di dunia. Halo? Bu? Nyambung Ibu? Nyambung. Baik. Berarti besok tambah sound system satu yang Sudah. kedua. Ada. Sudah ada? Di atas. Alhamdulillah. Kurang enak gimana ya? Syukur. Baik. Jadi ternyata orang itu kemudian juga diam 1000 bahasa ketika orang itu di dunia tidak membaca dengan tartil. Ketika tidak membaca dengan tartil, sementara Allah sudah nyuruh kepada kita, warattil, dan bacalah dengan tartil. Ya Allah, apa sih yang aku harus baca dengan tartil? Al-Quran. Jadi kalau kamu baca Al-Quran, bacalah dengan tartil. Tartilan setartil-tartilnya. Ternyata ketika suruh baca, ketika suruh membaca dengan tartil, dan ketika sudah ada di surga, dia melihat teman-temannya naik ke tingkatan nikmatnya surga, ke tingkat berikutnya. Dia tidak bisa melangkah, dia tidak berani melangkah karena dia sadar kalau dulu gak bisa baca Al-Quran, sadar bisa baca Quran tapi bacanya belum tartil, kemudian hanya diam saja. Halo? Sudah bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya nanti sudah ini berikutnya, dari kemarin sudah saya pesan, jangan berlindung di balik alasan yang kita ungkapkan. Coba Bapak Ibu, kalau tidak Allah gerakkan dan Allah mudahkan langkahnya untuk ngaji di tempat ini, pasti tidak nyampe di sini. Kenapa? Banyak alasannya. Sudah tualah, kalau bersila setengah jam sudah semutan lah. Kalau sudah semutan berdirinya rada cepat nanti ambruk, saya masa nyusahin orang. Nah, kalau urusan tartil apa? Kalau urusan tartil biasanya, ya saya ini sudah tua, lidahnya sudah keluh, giginya sudah pamit satu-satu, bahkan tinggal satu-satunya. Kalaulah ada itu gigi palsu, kalau saya batuk kadang-kadang lepas. Sudah Bapak Ibu, kalaulah kita terus berlindung di balik alasan yang kita ungkapkan, benar, tidak akan kita meningkat menjadi lebih baik. Sementara kalau saya sebenarnya ngajarin bapak-bapak dan ibu-ibu begini ini, kalau hitungan orang dagang itu rugi, bro. Mending ngajarin anak TPA gitu. Kenapa? Umurnya panjang. Halo? Ngajarin tasin ibu-ibu sebulan. Ar-Rahmanir-Rahim, 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 Ar-Rahmanir-Rahim. Kho, ho, kho, ho, ho. Nah, sebulan tidak rubah-rubah, 2 bulan belum berubah juga, 3 bulan belum berubah juga, gitu. Sementara ngajarnya saya harus pakai perasaan, benar. Kenapa? Dilurusin dikit lagi tersinggung. Ya, besok kapok, alasannya cucu datang, alasannya nanti ada arisan, ada alasannya macam-macam lah gitu. Ujungnya tidak masuk. Begitu diajarin 3 tahun, sudah serius, sudah fokus, mulai ada perubahan, mulai bagus, malaikat Israel datang, meninggal. Artinya apa? Ibu belum sempat, bapak belum sempat mengajarkan ke yang lain,
sudah keduluan meninggal. Itu kalau hitungan matematik orang dagang itu rugi. Halo, ayo, ibu tersinggung? Tapi yang perlu kita ingat begini, Bapak Ibu, kita ini kalau orang ngaji itu tentu saja beda sama orang dagang. Kita yang menyampaikan, mengajarkan ilmu kita, ketika mengantarkan Bapak Ibu mau ngaji, Bapak dapat ilmu yang dulunya itu ya mengukur segala sesuatu itu benar, itu menurut standar kita sendiri ilmu saat itu. Tapi kemudian prasangka kita menjadi hilang, prasangka kita menjadi mudah husnudzon dengan seseorang karena kita ada tambahan ilmu. Katakanlah ada yang berbeda, begitu ada yang berbeda, kayaknya ilmu ini yang ini benar deh, cuman sayanya saja yang belum dapat ilmunya, belum nyampe ilmunya kepada saya. Jadi tidak kemudian mengatakan, oh itu nggak benar itu, saya ngaji selama ini nggak begitu, ini nggak benar itu. Kebetulan ustadznya juga nggak nambah ilmunya, jadi sama aja murid sama gurunya. Sementara kalau kita ngaji, subhanallah, ada hal-hal yang selama ini menurut kita salah, kemudian ternyata ini benar, sayanya yang baru tahu, gitu. Coba saya kasih tahu tentang Fatihah saja, karena bahasannya kita Al-Fatihah. Tujuan kita tahsin perbaikan surat Al-Fatihah. Kalau poin yang tadi, berbahagialah Bapak dan Ibu yang sudah memberi contoh, mewariskan kebiasaan yang baik di dalam memanfaatkan umur kepada anak cucu kita. Berbahagia. Jadi gak ada istilah rugi kita ngajarin orang-orang yang sudah sepuh. Itu adalah karena di usia Bapak dan Ibu, apa yang sekarang kita lakukan sedang mewariskan kebiasaan yang baik dalam memanfaatkan usia yang wajahnya ini wajah-wajah yang saya bilang pensiun bukan pensiun lagi, ini sudah kelewat gitu kan. Pensiun dunia mestinya gitu. Bukan pensiun kerja lagi. Tapi kemudian Bapak dan Ibu, halo? Hujan ini? Baik. Dalam bahasan surat Al-Fatihah ini, tujuan kita adalah terhindar dari lahnun. Lahnun itu, jadi tujuan kita tahsin surat Al-Fatihah adalah agar kita terjauh dari lahan. Lahnun, kalau kita baca wakofnya jadi lahan. Lahan itu adalah bentuk kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian kesalahannya itu dikelompokkan menjadi dua. Ada kesalahan jali, kesalahan besar, ada kesalahan kecil, kesalahan ringan, lahnun khafi. Lahnun jali, kesalahan besar adalah kesalahan yang umumnya orang tahu kalau itu salah. Contohnya merubah harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka nu'badu wa iyyaka nasta'in. Ini orang yang ngerti tajwid atau enggak tahu kalau itu salah. Nah, kesalahan yang umumnya orang tahu itu adalah kesalahan besar. Kenapa disebut kesalahan besar? Karena merubah makna sebuah arti sebuah kata. Tapi yang perlu diingat-ingat Bapak dan Ibu,
kita belajar tahsin, perbaikan bacaan Quran itu adalah untuk membaca Al-Quran, bukan untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tidak harus memakai tajwid. Kalau belajar Quran harus memakai tajwid, karena tajwid adalah kaidah cara membaca Al-Quran yang benar. Semuanya, makrotnya, sifatnya, hukum atau kaidah cara membaca yang lainnya, semuanya harus dipelajari dan harus benar. Halo. Tadi Ustaz bacaannya lahnun apa ha? Lahnun pakai H. Oke. Nanti materinya saya share di grup. Oke. Nanti silahkan dibaca-baca. Nggak saya share sekarang, biar ada mikir-mikir sedikit gitu. Baik. Jadi tujuannya kita itu, kita tahsin agar terhindar dari lahnun, dari lahan, bentuk bacaan Quran yang menyimpang dari kaidah. Begitu. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau ha menjadi ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maknanya yang semula pakai ha itu alhamdu, itu segala puji. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb atau penguasa alam semesta. Tapi kalau kita merubah menjadi ha, alhamdu, segala kehancuran bagi Allah, Rabb alam semesta. Ha menjadi ha. Atau ini yang paling banyak nih, yang paling banyak untuk Jabodetabek nih bentuk kesalahannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A menjadi A itu adalah termasuk khotok jali, kesalahan besar. Jadi maknanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, rajanya segala penyakit. Alim. Kalau alim, alim tahu, faham. Tapi kalau alim itu pedih, sakit. Adzabun alim, azab yang menyakitkan, azab yang pedih. Jadi kalau dibaca Rabbil Alamin, maknanya menjadi Robnya, penguasanya segala penyakit. Berarti tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Kenapa? Gara-gara satu kata, satu huruf ketukar dengan huruf yang lain. Bahkan para ulama itu ada yang menyebutkan, Imam Syafi'i menyebutkan di dalam Al-Um, disebutkan orang yang membaca Fatihah itu dalam sholat bacanya salah, sholatnya tidak sah. Sampai kayak begitu. Soal ini pendapat ya, pendapat. Ketika dikumpulkan pendapat itu kemudian sampai kemudian didudukkan ke tingkat haram, itu bukan berarti orang itu berdosa, bukan. Bukan kemudian sholatnya itu tidak diterima oleh Allah, bukan. Makanya tidak ada yang membatalkan sholat itu diantaranya baca Fatihahnya salah, nggak ada kan? Karena pendapat yang ini
pendapat yang lain berbeda, tetapi dalam hukum tidak dimasukkan dalam konteks yang membatalkan sholat. Tetapi kemudian bicara kualitas sholatnya menjadi kurang berkualitas karena bacaan Fatihahnya tidak bagus. Nah, yang batal itu bagi orang yang memang sudah ngerti, sudah tahu, tapi disalah-salahin. Baik. Berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki, kinya dipanjangkan. Jadi panjang pendek itu juga akan merubah makna. Maliki, Raja. Yaumiddin, pada hari pembalasan. Tapi kalau kita baca Maliki Yaumiddin, saya adalah rajanya penguasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydidnya hilang. Semula maknanya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau tasydidnya hilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya berubah jadi demi terbitnya matahari kami beribadah, dan demi terbitnya matahari kami mohon pertolongan. Jauh kan? Ini yang kemudian kenapa memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah itu menjadi keharusan. Karena itu adalah satu, tadi sudah kita sebutkan di awal, itu adalah bacaan yang sudah sekian ribu kali surat Fatihah itu kita baca. Tapi sampai hari ini belum semuanya benar. Dua, karena kalau kita bacanya salah huruf, salah tekan, menekannya rada panjang sedikit, yang semula pendek menjadi panjang, maka maknanya pun juga akan berubah. Jadi kalau ada materi kemudian hari ini tahsin dan tadabbur surat Al-Fatihah, ini bukan ya tahsin surat Al-Fatihah, yang lain kayak yang lebih susah, yang gampang saja belum benar-benar gitu. Coba yang Sumatera Barat ada berapa di sini, coba hitung. 1, 2, 3, Padang Sumatera Barat. Baik, ada 3, 4. Oke. Yang di luar Sumatera Barat tak ada. Baik, Jawa Barat. Jabar. Bismillah. Jawa Tengah. Jawa Timur. 1. Jawa Timurnya mana? Jember. Baik. Kebumen 5. Baik. Bapak Ibu, masing-masing itu punya ciri khas. Daerah masing-masing, yang Padang, Sumatera Barat, Sulawesi, Maluku, NTT, Papua, itu ada kemiripan.
Kalau membunyikan bunyi ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro jadi ra. Artinya apa? Tebal menjadi tipis. Itu ciri khas kesalahannya. Kalau ciri khas kulinernya sudah jelas ya. Kalau sebut rendang, orang nggak akan kepikiran itu Jawa Timur, nggak ada. Karena itu kekhasan. Tapi kalau disebut lodo ayam kampung, nah itu pasti kemudian kepikiran, oh itu Jawa Timur. Baik, cuman masalahnya ini salah, yang salah itu bacanya. Halo, Ibu. Baik. Kemudian kalau Jawa Barat, Jabodetabek itu fa, kalau Jawa Barat itu khas fa menjadi fa. Kalau Jabodetabek ainnya menjadi hamzah, alami. Robbil alami. Jawa Tengah, Jawa Timur kebanyakan. Salahnya itu kebanyakan. Ha-nya menjadi ha, ainnya menjadi ngain, gitu ya. Ba-nya menjadi ba, gitu ya. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu khas ya. Khas salahnya bukan khas kulinernya. Baik. Bapak Ibu, kalau kemudian yang kedua tadi khotok jali ya, yang kedua khotok khofi. Kesalahan ringan. Kesalahan ringan itu adalah bentuk kesalahan yang tidak semua orang tahu. Yang tahu itu hanya orang-orang yang khusus saja. Nah, ustadz yang memang punya keahlian dalam bidang ilmu tajwid itu. Para ulama qiraah. Nah, itu begitu dengar saja salah. Coba bareng-bareng Pak. Walau, lihat saya. Walau dolin. 1, 2, 3. Coba ulangi lagi, lihat saya dulu. Walau dolin. 1, 2, 3. Alnya sampai ditekan ya. Walau dolin. 1, 2, 3. Sekali lagi. Itu yang salah. Halo? Saya tanya dulu. Halo? Pak, saya tanya dulu. Do. Dol. Dol. 1, 2, 3. Dol. Lagi. Dol. Ya, itu yang salah. Itu satu-satu. Baru dol. Kan satu. Kalau bareng-bareng Oh gitu. jadi Baik.
Jangan dibuat susah, Bu. Baik, begini maksud saya. Saya kasih tahu begini. Bo, halo, Bu. Bo itu huruf tarkik apa tafkhim? Tebal apa tipis? Tebal apa tipis? Semangat ya. Bo tebal. Kenapa? Karena dot adalah huruf isti'la, huruf yang punya sifat lidahnya terangkat. Bo, Pak bunyi bo. Lidah kita itu begini, Bu, posisinya. Kalau biasa kan nempel begini ya. Bo itu langsung begini, bo terangkat. Nah, terangkat ke atas begini. Bo gitu ya. Coba paksa sekarang tempelin di bawah. Bunyi bo coba. 1 2 3. Walap nggak bunyi ya. Kenapa? Karena memang itu punya sifat karakter huruf dot itu terangkat. Dipaksa ke bawah nggak bisa. Atau paksa sekarang tempelin di lidah ke atas, tempelin sekalian. Walau orang bunyi, malah nggak bunyi. Nah, sekarang saya jelaskan. Bo itu adalah huruf yang punya sifat terangkat ke atas. Setiap huruf yang posisinya terangkat ke atas itu diantaranya do, kho, to, ko, go. Yang o itu semuanya itu posisinya terangkat ke atas. Berarti ketentuan kaidahnya begini. Setiap huruf yang terangkat ke atas itu harus dibaca tebal. Saat fathah, saat kasroh, saat dhamma, saat disukun, saat ditasjid. Artinya saat hidup atau mati, huruf yang terangkat ke atas itu tetap harus tebal. Oke? Terus yang salah apanya tadi? panjangnya. Baik, yang rasa. Cek coba 2 baris di depan. Bolin. Coba Mama satu-satu. Oke, terus salah nggak apa-apa, nggak dimarahin. Nggak usah tertekan. Terus oke. Oke. Oke, silakan. Oke. Nah, di sana deh. Oke, terus lanjut. Baik, tolong lihat saya sekarang. Yang salah yang mana kira-kira? Walau bolin. Itu yang salah, yang saya sebut salah tadi. Berikutnya yang benar, lihat saya, yang benarnya. Walau bolin. Apanya kira-kira? Alnya. Lam itu bukan huruf tebal. Tapi selama ini yang mengatakan kita benar itu adalah perasaan kita, bahwa bacakan kita itu selama ini sudah benar. Kenapa? Walau
berarti itu ikut tebal. L-nya ikut tebal sama dot-nya. Sementara sudah bunyi L. Ketika bunyi L itu mestinya tipis. Walau coba 1, 2, 3. L-nya tetap tapi bolin. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Karena sudah ayat yang terakhir, kita tutup. Baik. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Nanti kita akan sampaikan karena itu bicara riwayat. Kita bicara bentuk bacaan dulu. Kalau saya mau ajarkan semuanya sebenarnya alhamdulillah bulan November tanggal 22 sampai tanggal 29 saya posisinya ada di Turki. Saya ada undangan dari bulan ini tak? kemarin Oh iya. November. Oh iya. Yang share kan? Ya. Ini ada pertemuan ulama qiraat sedunia. Ada 38 ulama qurra berkumpul di Turki. Salah satunya adalah proyek yang dibangun, yang dikerjakan itu adalah menulis kembali Mushaf Al-Quran yang kemudian disebut dengan Mushaful Ummah. Nanti ditulis itu berdasarkan 10 qiraat, 20 riwayat. Jadi bukunya, Qurannya nanti ada 20 mushaf. 20 mushaf, tulisannya Mushaful Ummah. Quran yang pertama itu riwayat Hafaz. Riwayat Hafaz. Yang Qurannya itu yang biasa kita pakai. 100% orang Indonesia memakai Qiraah Asim riwayat Hafaz. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu adalah riwayat Hafaz. Nanti ada Quran kedua yang ditulis oleh para ulama ini. Alhamdulillah saya dapat undangan dan kemudian saya dikasih amanah untuk menjadi koordinator sosialisasi penyebaran Mushaful Ummah itu untuk negara Indonesia. Kemudian ini tadi karena ditanya tentang ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin gitu ya. Itu bicara tentang riwayat. Hari ini saya tidak bicara tentang riwayat, tetapi karena tadi sempat ditanya, maka kemudian saya ingin sebutkan yang saya ingin sampaikan, saya ajarkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu nanti itu adalah 10 qiraat, 20 riwayat. Jadi mushafnya itu ada 20. Yang kedua riwayat waras. Riwayat waras itu seperti apa? Nanti di situ per halaman dalam mushaf itu semuanya ditulis berdasarkan riwayat itu. Bunyinya sesuai dengan bunyi riwayat itu.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nanti tulisannya persis seperti itu. Apalagi nanti ditambah mushaf yang kedua riwayat Hafs ditulis berdasarkan khot maghribi. Khot maghribi itu cirinya adalah kalau fa titiknya satu di bawah, kalau qaf titiknya satu di atas, kalau nun nggak ada titiknya. Wah, itu yang lama ya hapus aja kan. Nah, nanti kita akan tampilkan Bapak dan Ibu. Nah, sebentar ini biar tergambar langsung. Macam-macam ya. Coba sekarang Bapak dan Ibu kita baca bareng ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bersama-sama Bapak suaranya 1 2 3. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik. Ini biar ada cepat. Nah, tulisannya di belakang, kalau ibu, bapak-bapak nanti baca yang mushaf Madinah ada tulisan begini. Yang selama ini kita baca, kalau bagi apalagi yang sudah haji atau yang beli Quran di depan Masjid Nabawi untuk diwakafkan ke dalam Masjid Nabawi, kalau itu kan ada anak-anak muda yang jualan itu 20 real, 20 real, wakaf Quran 20 real gitu. Itu kalau kita buka tulisan yang belakang ada keterangan begini. Kutiba hadzal mushaful karim madhubi ta'ala ma yuwafiqu riwayat Hasan bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi qiraat Asim bin Abi Najud. Quran ini, mushaf Al-Quran ini ditulis dan diberi tanda baca yang tulisan dan tanda bacanya itu sesuai dengan riwayat Hafiz. Nah, itu yang makanya kalau kita haji, Qurannya itu ketika kita check in mau pulang dikasih hadiah Quran satu-satu kan? Itu hadiah dari Raja Saudi. Kok hadiah dari Raja kok cuma Quran satu kan? Kenapa tidak ada tambahannya yang lain gitu? Iya, kalau jemaah hajinya 4 juta yang dibagikan itu 4 juta Quran. Iya, kan banyak. Iya. Jadi kalau kuota haji yang berangkat ada 4 juta itulah diberikan satu-satu mushaf itu. Dan itu tiap tahun, belum yang dikirimkan melalui lembaga-lembaga, melalui kedutaan. Banyak sekali.
Presiden kita aja belum tentu 1 tahun 4 juta mushaf Quran itu. Jadi jangan melihatnya kok cuma 1 Ustaz, ya 1 kali 4 juta itu. Baik. Nggak usah bicarakan yang itu, nanti sakit hati gitu. Ujungnya sakit hati. Sakitnya tuh ujungnya sakitnya di kuburan nanti. Baik, lanjut. Ini pada ayat yang sama, Quran yang berbeda, ada tulisan begini: Kutiba hadal musafir syar'i wa dzukita ala ma yuwafiqu riwayat Abi Sa'id bin Abi bin Sa'id Uthman bin Sa'id al-Misri al-Muqallabi biwarshin. Quran ini ditulis dan diberi tanda baca yang tulisan tanda bacanya itu sesuai dengan riwayat Warsh gitu. Coba ayat yang sama, coba lihat. Kita baca bareng-bareng saja. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la kalau disebut berdasarkan riwayat, Nabi dulu di lain kesempatan diajarkan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah, bentuk bacaannya seperti ini. Kemudian sahabat Nabi mengajarkan kepada sahabat Hisham bin Hakim. Hisham bin Hakim kemudian mengajarkan ke wilayah-wilayah lain yang sekarang kemudian sampai di Maroko, di Tunisia, di Tajikistan, di Uzbekistan, itu rata-rata memakai ini riwayat Warsh ini. Jadi kalau kita baca riwayat Hafs itu sudah ketahuan, oh ini orang Asia. Negara-negara Asia pakai riwayat Hafs. Nanti kalau Maroko itu pakai riwayat Warsh. Tulisannya pun tadi yang Qurannya tadi itu, qafnya titiknya 1 di atas, fa-nya 1 di bawah, kalau nun nggak ada titiknya. Dan tulisannya ciri khas banget. Nah, nanti kalau Allah takdirkan sudah 1 tahun ke depan, kalau mushafnya sudah sampai di Indonesia, yang bertugas membagikan dan memahamkan kan saya mengajarkan itu. Nah, nanti kalau saya ngasih ke bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali ngasih itu 20 Quran itu, bukan 1. Terus bacanya gimana, Ustaz? Nanti di sampingnya, di pinggirnya itu ada barcode. Kita scan, kemudian itu langsung nge-link ke YouTube-nya. Cara bacanya halaman ini seperti apa? Itu kita tinggal dengar aja. In khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله